Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Kamis 15 Desember 2022 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan, kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, berfirman-Lah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk pagi hari ini firman Tuhan tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Nats kita hari ini 15 Desember 2022 diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak untuk mengasihi Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan mana yang lebih dahulu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan atau Tuhan yang mengasihi kita? Pasti jawabannya adalah Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita renungkan kembali apa saja bentuk kasih Tuhan yang telah kita rasakan, bentuk kasih Tuhan yang telah kita terima, bentuk kasih Tuhan yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita. Banyak bukan? Tak terhitung bukan? Dimulai dari nafas kehidupan, dimulai dari sinar matahari yang terus-menerus bersinar dalam kehidupan kita, udara yang bersih, tanah yang terus menghasilkan buah, dan penyertaan demi penyertaan, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan. Terlebih karya keselamatan yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memampukan kita untuk menikmati sukacita surgawi pada akhirnya. Itulah bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pasti kita bisa mendaftarkannya lebih banyak lagi bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan seruan Musa kepada bangsa Israel, supaya mereka mengingat pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, khususnya ketika Tuhan menyertai mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Musa mengingatkan supaya bangsa Israel mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Ketika mereka mampu melaksanakannya, mampu melakukannya, maka mereka akan hidup dengan penuh sukacita. Mereka akan hidup dengan damai sejahtera di tanah perjanjian tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang telah kita terima. Bukan sebagai balasan,
tetapi sebagai ungkapan syukur kita, ucapan terima kasih kita atas kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat dan Tuhan tidak meminta bahwa kita mengasihi Dia dengan bentuk materi. Tetapi Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Berbicara tentang hati berarti berbicara tentang perasaan. Apa yang ingin kau rasakan, orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu itu. Dengan segenap jiwa, itu berarti berhubungan dengan kehidupan kita. Dalam artian kita masih dalam keadaan hidup, baiklah kita mengasihi Tuhan. Sepanjang kita masih hidup, mari kita pakai waktu kita semaksimal mungkin untuk mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Berbicara tentang kekuatan berarti berbicara tentang tindakan. Bertindak, mengusahakan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan dan kemampuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Itulah yang diharapkan dalam kehidupan kita terjadi setiap saat. Bahwa hidup kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, marilah kita mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita supaya kita mampu melakukannya. Karena mengasihi Tuhan bisa dengan mudah kita laksanakan, tetapi bisa juga sulit untuk kita laksanakan. Terlebih ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Namun ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan dikuasai oleh si jahat, dan kehidupan kita sebaliknya hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu bentuk konkret kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan adalah dengan menjalankan perintahnya, menjalankan hukum-hukumnya. Dan yang sama dengan mengasihi Tuhan, sama nilainya Tuhan juga menuntut kita supaya kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama umat manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang status, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu juga harus dilakukan kepada sesama umat manusia. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau menolong kami ya Bapa. Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Namun Tuhan, kami tidak akan mampu melakukannya jika Engkau tidak memberkati kami, memampukan kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kuat kuasa-Mu untuk senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga langkah kehidupan kami Tuhan, boleh kami mewujudkan, menunjukkan bahwa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Yang sama nilainya itu juga Tuhan, kami dapat melakukannya kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang kami sembah dan muliakan, karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak menerima itu. Begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, tak terhitung dan tak terbatas banyaknya ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga,
Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, untuk Kau berkati, untuk Kau pimpin, untuk Kau pelihara Tuhan. Tuhan Yesus, untuk setiap jemaat Tuhan juga yang akan bekerja beraktivitas di pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka akan melangkah, apa yang akan mereka kerjakan kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah usaha mereka Tuhan, biarlah itu menjadi saluran perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk memberikan rezeki kepada mereka. Bapa dalam kerajaan surga, untuk setiap jemaat Tuhan juga yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka, kiranya juga Tuhan Kau tolong Tuhan, Kau adalah tabib yang ajaib. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan, pulihkanlah yang sedang dalam masa pemulihan, yang sedang dalam keadaan duka dan berbeban berat, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Berikanlah penghiburan jalan keluar dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang merindukan kehadiran seorang anak dalam tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan Yesus Kristus Engkau yang memberikannya Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Yang merindukan pasangan hidup dalam kehidupan mereka Tuhan, kiranya juga Tuhan mempertemukannya sesuai dengan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, untuk setiap orang yang sedang menempuh pendidikan dan juga sedang berjuang di tengah-tengah pekerjaan mereka. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, jika apa yang mereka lakukan dan tempuh itu menjadi suatu berkat bagi mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan, mampukan kami semua untuk menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.